Halo semuanya, selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman orang muda Katolik, dan pastinya adik-adik yang manis dan luar biasa. Seneng banget rasanya kita bisa kumpul bareng lagi di pertemuan lingkungan kita hari ini. Nah, di penjelasan katekese visual kali ini, kita mau ngobrolin satu topik yang sebenarnya dekat banget sama keseharian kita, tapi mungkin jarang kita sadari. Temanya dari bulan katekese liturgi hari ke-21, yaitu Ekaristi Sekolah Kerendahan Hati dan Ketaatan. Pernah nggak sih kepikiran kalau misa hari Minggu yang rutin kita ikutin itu sebenarnya lagi diam-diam ngelatih hati kita? Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Buat mulai, saya punya satu cerita yang kayaknya bakal bikin beberapa dari kalian senyum-senyum sendiri nih. Coba bayangin ada seorang pemuda, sebut saja namanya Bobby. Si Bobby ini lagi sibuk-sibuknya nyiapin pernikahan sama pasangannya, Maria. Nah, masalahnya satu. Bobby ini penggemar berat alias die-hard fan-nya klub sepak bola Liverpool. Saking cintanya, pas lagi ngobrol sama Rama Paroki, dengan semangat menggebu-gebu dia request ke Rama. Rama, boleh nggak nanti pas misa nikah, paduan suaranya nyanyiin lagu You'll Never Walk Alone? Buat Bobby lagu itu maknanya dalam banget, melambangkan harapan, solidaritas, kesetiaan. Wah, nilai-nilai yang pas banget kan buat orang nikah. Kedengarannya sih romantis dan masuk akal banget ya. Tapi coba tebak gimana respons dari Rama Paroki. Ramanya sih senyum, tapi dengan halus dan super tegas, beliau bilang kalau dalam Ekaristi itu, lagu yang dinyanyikan harus lagu liturgi yang resmi, bukan lagu pop atau lagu rohani bebas. Tentu aja Bobby pulang dengan perasaan agak kecewa. Yah, gagal deh request lagunya. Mungkin beberapa dari kita juga pernah ngerasa kayak Bobby. Kita punya selera musik sendiri atau punya cara berdoa favorit yang kita rasa, duh ini tuh gue banget. Tapi penolakan lembut dari Rama tadi sebenarnya ngasih kita satu bocoran penting tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi pas kita merayakan misa. Poin krusialnya itu ada di sini. Ada garis batas yang super jelas antara keinginan pribadi kita sama tindakan gereja. Kenapa Rama nolak lagu Liverpool tadi? Karena gini loh, perayaan Ekaristi itu bukan panggung buat kita pamer selera pribadi atau tempat buat muter playlist Spotify favorit kita. Ekaristi itu adalah sebuah tindakan yang menyatukan. Waktu kita datang ke gereja buat misa, kita tuh lagi diundang buat meletakkan ego dan keinginan pribadi kita di bawah kebijaksanaan gereja yang jauh lebih besar. Nah, secara sederhana, inilah yang dinamakan dengan liturgi. Liturgi itu adalah tindakan resmi dari seluruh gereja Katolik. Kalau kita lihat di pedoman gereja, tepatnya dari dokumen Konsili Vatikan II, aturannya tuh jelas banget. Nggak ada satu orang pun, catat ya, bahkan seorang imam sekalipun yang boleh asal nambah, ngurangin, atau ngubah-ngubah sesuatu dalam liturgi cuma karena pengen aja. Semuanya udah ada pakemnya. Kenapa harus seketat itu? Biar kita tetap utuh. Dengan ngikutin tata perayaan yang resmi, iman kita dibangun bareng-bareng, dan kita tetap bersatu sama seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Keren kan? Oke, sampai sini, buat adik-adik yang dari tadi dengerin di depan, atau mungkin yang dewasa juga, pasti di dalam hati ada yang nanya gini. Terus kenapa sih kita harus ikut aturan di gereja? Emang kenapa kalau nyanyi lagu yang kita suka aja biar lebih seru dan gak ngantuk? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan wajar banget buat ditanyain. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh kita pakai contoh dari hal-hal yang kita suka. Coba bayangin kalian lagi nonton atau main di satu tim sepak bola. Apa jadinya kalau tiap pemain main pakai gaya mereka sendiri-sendiri? Nggak ada yang mau ngoper bola, nggak mau dengerin pelatih, pokoknya maunya ngegolin sendiri. Wah, pasti kacau balau dan dijamin kalah telak kan? Atau coba bayangin sebuah orkestra musik. Pemain biola mainin lagu pop, yang pegang drum asyik mainin musik rock. Yang niup seruling malah main dangdut di waktu yang sama. Hancur kan suaranya? Bikin sakit kuping pasti. Tapi kalau semua pemain itu ngikutin satu partitur nada yang sama dari sang dirigen, pasti yang keluar adalah musik yang super indah. Nah, aturan liturgi di gereja itu ibarat partitur musik kita. Pas kita semua ngikutin itu, kita lagi bikin harmoni yang luar biasa indah di hadapan Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, aturan di gereja ini bukan cuma sekedar biar kelihatan rapi aja. Maknanya jauh lebih dalam dari itu, karena ini berakar langsung dari teladan Yesus sendiri. Coba kita ingat-ingat lagi doa Yesus pas dia lagi di Taman Getsemani dari Injil Lukas bab 22 ayat 42. Yesus berdoa, bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Yesus taat bukan karena dia takut atau terpaksa ngikutin aturan kaku, sama sekali enggak. Ketaatan Yesus ini murni lahir dari rasa cinta dan rasa percaya yang total kepada Allah Bapa. Dan inilah level ketaatan paling tinggi yang diajarin ke kita semua. Nggak cuma Yesus, teladan ketaatan ini juga nyambung banget sama sosok luar biasa lainnya, Bunda Maria.
Coba ingat, apa kata Bunda Maria di Lukas bab 1 ayat 38? Pas dapat kabar dari malaikat yang otomatis ngerombak habis-habisan rencana hidup pribadinya, Maria nggak marah. Dengan kerendahan hati yang luar biasa, dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, ini benar-benar modal kerendahan hati yang paling sempurna buat komunitas kita. Bunda Maria rela nurunin egonya demi rencana agung Tuhan. Nah, teorinya kan kita udah paham nih. Terus prakteknya gimana dong? Gimana caranya Bapak, Ibu, dan adik-adik semua bisa niru Yesus dan Maria pas kita ke gereja hari Minggu besok? Tenang, ada 3 cara simpel banget buat melatih kerendahan hati kita. Pertama, ikutlah nyanyi lagu liturgi dengan semangat penuh, walaupun itu bukan lagu favorit kita. Kedua, perhatikan sikap tubuh. Kalau umat berdiri, ya kita ikut berdiri. Waktunya berlutut, ya kita berlutut bareng-bareng. Ketiga, dan ini yang paling penting, fokusin hati dan pikiran kita cuma ke Tuhan. Buang jauh-jauh deh keinginan buat tampil beda atau caper. Sesimpel itu kok kita melatih ketaatan. Jadi kalau mau dirangkum dari semua obrolan kita hari ini, ujung-ujungnya tuh gini. Ekaristi itu bukan cuma rutinitas yang sekedar kita datengin seminggu sekali. Ekaristi itu sejatinya adalah sebuah sekolah yang luar biasa buat kita semua. Di sekolah ini, hati dan ego kita itu terus-menerus dididik dan dibentuk biar makin hari makin mirip sama Kristus yang taat dan rendah hati. Di Ekaristi kita diajarin kalau kebahagiaan sejati dan kekompakan komunitas kita itu nggak datang dari ego yang saling memaksakan kehendak, tapi dari kerendahan hati untuk tunduk bareng-bareng. Sebelum kita akhiri, saya mau ngajak Bapak, Ibu, dan adik-adik semua buat ngerenungin satu pertanyaan kecil ini di rumah. Gimana ya caranya saya bisa nurunin ego pribadi saya pas perayaan Ekaristi hari Minggu besok? Coba dipikirin langkah kecil apa yang bakal kalian lakuin untuk mulai nunjukin ketaatan itu. Makasih banyak ya semuanya udah nyimak penjelasan hari ini dengan antusias banget. Yuk kita bawa pelajaran berharga dari sekolah Ekaristi ini ke kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati lingkungan kita semua.